Dari kecil, kita diajari untuk patuh. Jangan melawan. Jangan bertanya terlalu banyak. Jangan berpikir terlalu keras. Sistem ini dirancang untuk menjinakkanmu, bukan membebaskanmu. Mereka bilang, sekolah yang rajin, dapat nilai bagus, masuk universitas terbaik, lalu kerja mapan. Tapi tidak ada yang memberitahumu bahwa dunia tidak peduli dengan ijazahmu. Dunia hanya peduli seberapa besar nilai yang bisa kau berikan. Dan ketika kau sadar, sudah terlambat. Kau sudah terperangkap dalam rutinitas yang membosankan, bekerja untuk impian orang lain, dan menunggu hari tua dengan tabungan yang tak seberapa. Masalahnya, kita dibentuk untuk jadi buruh, bukan pencipta. Kita diajarkan untuk bekerja, bukan berpikir. Kita dilatih untuk takut gagal, bukan mencari tantangan. Statistik menunjukkan bahwa 70% pekerja di dunia merasa tidak puas dengan pekerjaannya. Mereka hidup hanya untuk bertahan, bukan berkembang. Mentalitas ini bukan kebetulan. Ini adalah desain. Fakta yang lebih menyakitkan. Di era digital ini, informasi ada di ujung jarimu. Tapi orang lebih memilih menonton hiburan sampah daripada belajar sesuatu yang bisa mengubah hidup mereka. Mereka lebih sibuk pamer kehidupan palsu di media sosial daripada membangun kehidupan nyata yang lebih baik. Mereka lebih suka menjadi konsumen daripada produsen. Mereka lebih suka berdebat di internet daripada bekerja untuk masa depan mereka. Inilah generasi kebingungan. Generasi yang merasa istimewa, tapi tidak memiliki keahlian. Generasi yang merasa pantas mendapatkan segalanya, tapi tidak mau bekerja keras. Jadi, apa solusinya? Berhenti jadi domba. Belajarlah berpikir mandiri, bukan hanya menerima apa yang diberikan sistem kepadamu. Temukan jawabanmu sendiri dan jangan takut untuk mempertanyakan status quo. Inovasi lahir dari pikiran yang berani dan rasa ingin tahu yang tak terpuaskan. Jangan biarkan dirimu terjebak dalam pola pikir yang sempit, buka pikiranmu terhadap ide-ide baru dan perspektif yang berbeda. Bangunlah kebiasaan untuk selalu mencari pengetahuan, baik dari buku, pengalaman, ataupun interaksi dengan orang lain. Jangan terintimidasi oleh kegagalan. Ingatlah bahwa setiap kesalahan adalah kesempatan untuk belajar dan tumbuh. Keberanian untuk mencoba dan gagal adalah langkah pertama menuju kesuksesan. Jadilah pencipta solusi, bukan hanya pengikut dari masalah yang ada. Bergabunglah dengan komunitas yang mendukung pertumbuhan dan perkembanganmu. Cari mentor yang dapat membimbingmu dan berbagi pengetahuan berharga. Dengan demikian, kau tidak hanya mengembangkan dirimu sendiri tetapi juga memberikan kontribusi positif bagi orang-orang di sekitarmu. Akhirnya, ingatlah bahwa perjalanan ini adalah milikmu. Raihlah kebebasan dalam berpikir, berkreasi, dan menjalani hidup yang sesuai dengan nilai dan visi pribadimu. Hanya dengan cara itulah kau dapat menemukan kepuasan sejati dan memberi makna pada keberadaanmu. Jangan bergantung pada pendidikan formal saja. Ilmu di sekolah hanyalah dasar. Belajar dari dunia nyata lebih penting. Keberhasilan sejati terletak pada kemampuanmu untuk menerapkan pengetahuan tersebut dalam situasi kehidupan yang sebenarnya. Dunia nyata menawarkan pelajaran yang tidak bisa diajarkan di kelas, seperti kemampuan beradaptasi, berkomunikasi dengan berbagai macam orang, dan menemukan solusi kreatif untuk masalah yang kompleks. Mulailah dengan mencari pengalaman melalui magang, proyek mandiri, atau bahkan volunteer. Setiap pengalaman ini akan memperkaya wawasanmu dan membantumu memahami dinamika dunia kerja yang sesungguhnya. Jangan takut untuk menjelajah area baru dan keluar dari zona nyamanmu, karena di sanalah pertumbuhan yang sesungguhnya terjadi. Selain itu, carilah kesempatan untuk belajar dari orang-orang yang telah mencapai kesuksesan di bidang yang kau minati. Dengarkan kisah mereka, pelajari strategi mereka, dan ambil inspirasi dari perjalanan mereka. Jangan ragu untuk bertanya dan berdiskusi, karena dari sana kamu akan mendapatkan wawasan yang berharga. Ingatlah, pendidikan sejati adalah proses seumur hidup. Teruslah belajar dan berkembang, dan jangan pernah merasa puas dengan pengetahuan yang telah kau miliki. Dunia ini terus berubah, dan hanya mereka yang terus belajar dan beradaptasi yang akan bertahan dan berkembang. Buatlah komitmen untuk menjadi pembelajar seumur hidup, dan kau akan menemukan bahwa batas keberhasilanmu hanya ditentukan oleh seberapa besar usahamu untuk terus belajar dan berkembang. Jangan habiskan waktumu untuk validasi sosial. Hidup bukan tentang berapa banyak likes yang kau dapatkan, tapi berapa banyak dampak yang kau berikan.
Jangan biarkan dirimu terjebak dalam ilusi popularitas semu di dunia maya. Fokuslah pada tindakan nyata yang dapat membawa perubahan positif bagi dirimu dan orang-orang di sekitarmu. Berikan waktu dan energimu untuk hal-hal yang benar-benar berarti, seperti mengembangkan diri, membantu sesama, dan berkontribusi pada komunitas. Jadilah sosok yang dapat diandalkan, bukan hanya di dunia virtual tetapi juga di kehidupan nyata. Kenali kekuatan dan bakat unikmu, dan gunakan itu untuk menciptakan sesuatu yang bermanfaat. Ingatlah bahwa dampak sejati seringkali tidak terlihat secara langsung, tetapi tercermin dalam perubahan kecil yang terus berkembang seiring waktu. Jadilah bagian dari solusi, bukan hanya penonton. Dengan melakukan ini, kamu tidak hanya akan menemukan kepuasan pribadi, tetapi juga membangun warisan yang berarti dan berharga bagi generasi mendatang. Keluar dari lingkaran toksik. Berhenti menghabiskan waktu dengan orang-orang yang hanya mengeluh tanpa solusi. Cari lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan perkembanganmu. Kelilingi dirimu dengan orang-orang yang memotivasi dan menginspirasi, yang mendorongmu untuk menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Bergabunglah dengan komunitas yang memiliki visi yang sama, di mana ide-ide besar didiskusikan dan kreativitas dihargai. Temukan teman yang dapat membantumu melihat dunia dari perspektif yang berbeda dan yang selalu siap memberikan dukungan saat kamu membutuhkannya. Dengan memilih lingkungan yang positif dan produktif, kamu akan lebih mudah mencapai tujuanmu dan menemukan makna sejati dalam setiap langkah perjalananmu. Ingatlah bahwa hidup terlalu singkat untuk dihabiskan dalam lingkaran yang tidak membawamu kemana-mana. Jadilah proaktif dalam membangun hubungan yang sehat dan saling mendukung, dan kamu akan melihat bagaimana perubahan kecil ini bisa membawa dampak besar dalam hidupmu. Kuasai skill yang benar-benar bernilai. Soft skill dan hard skill yang bisa memberimu leverage dalam hidup. Di dunia yang semakin kompleks, memiliki kombinasi soft skill dan hard skill adalah kunci untuk mencapai keberhasilan. Soft skill. 1. Komunikasi yang efektif. Kemampuan untuk menyampaikan ide dan mendengarkan dengan baik sangat penting dalam semua aspek kehidupan. Dengan komunikasi yang baik, kamu dapat membangun hubungan yang kuat dan mengatasi konflik dengan lebih mudah. 2. Kerja sama tim. Di dunia profesional, bekerja dalam tim adalah hal yang umum. Kemampuan untuk berkolaborasi dan berkontribusi secara efektif dalam tim akan meningkatkan produktivitas dan kualitas kerja. 3. Kepemimpinan. Mampu memimpin dan memotivasi orang lain adalah keterampilan berharga. Kepemimpinan bukan hanya tentang memimpin proyek, tetapi juga tentang memberikan inspirasi dan panduan kepada orang lain. 4. Pemecahan masalah. Kemampuan untuk menganalisis situasi dan menemukan solusi kreatif sangat penting di dunia kerja. Ini menunjukkan daya adaptasi dan keahlian berpikir kritis. 5. Manajemen waktu. Mengelola waktu dengan baik membantu meningkatkan efisiensi dan memastikan bahwa kamu dapat menyelesaikan tugas tepat waktu tanpa stres berlebihan. Hard skill. 1. Penguasaan teknologi. Di era digital ini, kemampuan untuk menggunakan alat dan platform teknologi dengan baik bisa memberimu keunggulan kompetitif. 2. Kemahiran dalam bahasa asing. Menguasai lebih dari satu bahasa akan membuka banyak peluang, terutama di pasar global yang terus berkembang. 3. Kemampuan analisis data. Dalam dunia yang didorong oleh data, kemampuan untuk menganalisis dan menafsirkan data menjadi sangat berharga. 4. Desain grafis atau pemrograman. Keterampilan ini sangat dicari di banyak industri, terutama yang berfokus pada teknologi dan pemasaran. Di tengah era digital yang terus berkembang, memiliki keterampilan desain grafis atau pemrograman dapat membuka peluang karir yang luas dan menjanjikan. Industri teknologi selalu mencari individu yang mampu menciptakan solusi kreatif dan inovatif yang dapat mengubah cara kerja bisnis dan interaksi dengan konsumen. Sementara itu, dalam bidang pemasaran, kemampuan untuk memanfaatkan data dan teknologi untuk mencapai audiens dengan cara yang lebih efektif dan efisien menjadi sangat penting. Dengan menguasai keterampilan ini, kamu bisa berkontribusi signifikan dalam menciptakan kampanye pemasaran yang menarik dan berdampak, sekaligus mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan tren pasar. Untuk mengembangkan kemampuan ini, pertimbangkan untuk mengikuti kursus online, workshop, atau bahkan mendalami proyek pribadi yang dapat memperdalam pengetahuan dan pengalamanmu. Terlibat dalam komunitas profesional juga bisa memberikan wawasan berharga dan jaringan yang dapat membantumu dalam perjalanan karirmu.
Ingatlah bahwa perjalanan belajar tidak berhenti setelah memperoleh keterampilan baru. Dunia teknologi dan pemasaran terus berkembang, dan dengan tetap terkini serta beradaptasi terhadap perubahan, kamu akan selalu berada selangkah lebih maju dalam persaingan. Dengan tekad dan dedikasi, kamu dapat menciptakan masa depan yang penuh dengan peluang dan keberhasilan. 5. Keuangan dan akuntansi. Memahami dasar-dasar keuangan dan akuntansi akan membantumu dalam pengelolaan keuangan pribadi dan profesional. Dengan pengetahuan ini, kamu dapat membuat keputusan finansial yang lebih cerdas, merencanakan anggaran dengan lebih efektif, dan menghindari jebakan utang yang tidak perlu. Keterampilan ini juga memberimu kemampuan untuk menganalisis laporan keuangan, memahami arus kas, dan mengidentifikasi peluang investasi yang menguntungkan. Selain itu, penguasaan dalam keuangan dan akuntansi memungkinkanmu untuk berkomunikasi lebih baik dengan profesional keuangan, baik itu dalam konteks bisnis maupun dalam urusan pribadi. Ini juga membuka pintu untuk berkarir di bidang yang berhubungan dengan keuangan, di mana permintaan akan keahlian ini terus meningkat. Ingatlah bahwa dalam dunia yang selalu berubah ini, kemampuan untuk mengelola keuangan dengan bijak adalah salah satu fondasi penting untuk mencapai keamanan dan kesejahteraan jangka panjang. Jadi, jangan ragu untuk terus belajar dan mengasah keterampilan ini agar kamu dapat menghadapi masa depan dengan percaya diri dan siap mengambil setiap peluang yang datang. Dengan mengembangkan kombinasi soft skill dan hard skill ini, kamu tidak hanya akan lebih siap menghadapi tantangan di dunia kerja, tetapi juga memperkaya kehidupan pribadimu. Ingatlah bahwa belajar dan beradaptasi secara terus-menerus adalah kunci untuk mencapai kesuksesan jangka panjang. Pesan filosofis. Orang bijak berkata, jika kau tidak membangun impianmu sendiri, seseorang akan mempekerjakanmu untuk membangun impian mereka. Pertanyaannya, apakah kau akan tetap duduk diam dan membiarkan sistem ini menelanmu? Atau kau akan bangkit dan merebut kendalimu kembali? Keputusan ada di tanganmu.